Assalamualaikum. Siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita memahami konsep akar bilangan. 2. Menyederhanakan bentuk akar. 3. Menghitung penjumlahan bentuk akar. 4. Menghitung pengurangan bentuk akar. Lanjut. Pengertian akar bilangan. Akar bilangan merupakan operasi kebalikan dari bentuk pangkat. Misalnya, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu adalah artinya 4 dikali 4 yaitu 16. Jadi, untuk akar itu kebalikan dari operasi bentuk pangkat. Artinya, akar 16 itu artinya atau sama dengan 4 hasilnya. Kemudian, selanjutnya ada 11 pangkat 2. 11 pangkat 2 ketika dijabarkan yaitu 11 dikali 11. 11 dikali 11 adalah 121. Kemudian akar 121. Kita lihat di sini akar 121. Ini 121 yaitu dari 11 dikali 11. Artinya 11 pangkat 2. Artinya untuk penjabaran akar maka kita dapatkan akar dari 11 pangkat 2. Pangkat 2 dan akar itu hilang, artinya tinggal 11. Lanjut, 5 pangkat 3, artinya 5 dikali 5, yaitu 125, berarti akar pangkat 3 dari 125, kita ambil dari sini penjabarannya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Akar pangkat 3, kemudian pangkat 3, artinya sama, maka dia habis. Hasilnya adalah 5. Kemudian 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Hasilnya adalah 243. Artinya, akar pangkat 5 dari 243, artinya 243 ini kita dapatkan 3 pangkat 5. Di sini, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5. Di sini pangkat 5, di sini akar pangkat 5. Karena dia saling bertolak belakang. Sama-sama di sini 5, di sini sama-sama 5. Artinya 5 kita bagikan dengan 5, maka pangkat 1 hasilnya. 3 pangkat 1 adalah 3. Oke. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh soal. Tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. Ada 1, 2, 3 soal. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 512. Di mana akar pangkat 3 dari 512 itu 2 dikali 2 sampai 9 kali untuk 512. Artinya di sini 512 akan kita ubah menjadi 2 pangkat 9. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9. Ini bisa kita ubah seperti yang pembelajaran sebelumnya, pangkat pecahan 2 pangkat 9 per 3. Hasilnya 9 dibagi 3 adalah 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya, yang kedua, akar pangkat 3 dari akar pangkat 3. Ini bacanya ya, akar pangkat 3 dari 64 A pangkat 6. Dimana di sini ada angka 64, akan kita ubah seperti yang ini tadi. 64 itu perkalian dari 4 dikali 4 dikali 4. 64 artinya 64 itu artinya 64 itu dapat 4 pangkat 3. Maka 64 akan kita ubah seperti ini. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 A pangkat 6. Boleh kita gunakan konsep pangkat pecahan. Maka 4 pangkat 3 per 3 A pangkat 6 per 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 4 A pangkat 2.
6 di sini itu hanya milik A, bukan milik 64. Karena posisinya di dalam kurung. Lanjut, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 4 ditambah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6. Artinya di sini akar pangkat 2 di sini kalau tidak ada angka berarti dia pangkat 2. Artinya bisa kita ubah seperti ini. 5 pangkat 4/2 ditambah 4 pangkat 6/3. 4/2 adalah 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 25 ditambah 16 adalah 41. Karena dia minta hasil, ya, hasil. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan di sini, menyederhanakan bentuk akar, kita harus paham di mana ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Di sini Ustadz tulis yang pertama ada pangkat 2. Di sini 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, 4 kali 4 16, 5 pangkat 2 itu 25 dan seterusnya. Ini pangkat 2-nya. Kemudian di sini ada pangkat 3-nya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 dan seterusnya. 27, 4 pangkat 3 64, 8 pangkat 3 512, 10 pangkat 3 1000 dan seterusnya. Ini hanya sampai 10 ya. Bisa sampai 11, 12 dan seterusnya. Kemudian contoh soal kita lihat menyederhanakan bentuk angka. Ini penting ya. Ini akan digunakan ketika penjumlahan dan pengurangan bentuk akar nanti. Contoh soal, sederhanakan bentuk akar berikut. Di sini ada akar pangkat 2 dari 45. Ini bacanya akar pangkat 2 dari 45. Sama dengan kita cari perkalian yang salah satu perkaliannya itu bisa diakarkan menggunakan ini pangkat 2, karena di sini akar pangkat 2, maka yang kita gunakan adalah pangkat 2 ini. Kita cari perkalian 45 ini, ketika dikalikan hasilnya 45 dan salah satunya bisa kita akarkan. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Ini akan kita gunakan 3 dikali 3, 9. Nah, 45 itu 9 dikali 5, dimana 9 bisa kita akarkan. Akar 9 adalah 3. Maka hasilnya adalah 3 akar pangkat 2 dari 5. Di sini 9 kita akarkan jadi 3. Akar 5 tetap di dalam. Kemudian yang kedua ada 192, di mana 192 ini akan kita cari juga bilangan berapa yang dikalikan akan menghasilkan 192, di mana 192 perkaliannya tadi salah satunya dapat kita akarkan menggunakan hasil dari pangkat 2 ini. Didapat 64 dikali 3. Ini ya, 64 dikali 3. Di mana 64 itu adalah 8 pangkat 2. Akar 64 adalah 8 akar 3. Jadi 64 ini kita akarkan, diletakkan di luar, dan akar 3-nya tetap di sebelahnya. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini akar pangkat 3 dari 54. Kita cari di sini akar pangkat 3. Artinya yang kita ambil ini akar pangkat 3. Cari perkaliannya yang menghasilkan angka 54, di mana perkaliannya terdapat angka yang bisa kita akarkan. Maka yang kita ambil adalah 27. 27 dikali 2. Maka akar pangkat 3 dari 27 tadi adalah 3. Berarti 3 kita letakkan di luar, kemudian 2-nya tetap di dalam. 3 akar pangkat 3 dari 2. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di mana penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini akan berhubungan dengan menyederhanakan bentuk akar. Jadi kamu wajib paham
dalam menyederhanakan bentuk akar. Di mana penjumlahan dan pengurangan bentuk akar bisa diselesaikan jika memiliki akar pangkat yang sama dan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok yang sama itu artinya yang di dalam akar, kemudian akar pangkat yang sama, ini yang di luar, di atas ya. Contoh, tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Nah, di sini A, 4 akar pangkat 2 dari 7 ditambah 5 akar pangkat 2 dari 7. Di sini akarnya sama-sama pangkat 2. Ya. Nah, memiliki akar pangkat yang sama. Berarti di sini sama ya, akar pangkat 2. Kemudian dan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok yang sama itu yang ada di dalam akar. Di sini 7, di sini 7. Maka ini bisa kita operasikan atau bisa kita jumlahkan. Oke, kita selesaikan dengan bersama-sama. Yang A, 4 akar pangkat 2 dari 7 ditambah 5 akar pangkat 2 dari 7, di mana ketika penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang di dalam itu tidak kita jumlahkan, yang kita jumlahkan adalah yang di luar. Maka di sini 4 ditambah 5 akar pangkat 2 dari 7. Jadi ini tetap ya, sama seperti kita penjumlahan dan pengurangan pecahan, di mana penyebutnya harus sama. Nah, sama seperti ini. Bilangan pokoknya harus sama. 4 ditambah 5 adalah 9. Maka hasilnya adalah 9 akar pangkat 2 dari 7. Oke, lanjut ya. Kemudian yang B, di sini sama, akar pangkat 2-nya sama. Sama-sama akar pangkat 2. Kemudian sama-sama bilangan pokoknya 11. Maka ini bisa dijumlahkan. Kemudian ketika di sini tidak ada angka, maka dia ada 1. Sama seperti variabel ya, aljabar. Jadi X tambah X dia bisa, X tambah Y tidak bisa. Sama seperti ini. Artinya 6 ditambah 1, di sini 1 ya. Tidak tulis, 6 ditambah 1 adalah 7. 7 akar pangkat 2 dari 11. Oke, paham ya? Lanjut. Contoh soal yang kedua. Tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Oke, ada 2 soal. Penyelesaiannya. Pertama, di sini ada 11 akar pangkat 3 dari 15 dikurang 5 akar pangkat 3 dari 15 ditambah akar pangkat 2 dari 15. Oke. Yang pertama, dia sama-sama 15. Oke. Kemudian di sini akar pangkat 3, di sini akar pangkat 3, di sini akar pangkat 2. Artinya, yang ini walaupun di dalamnya sama-sama 15 bilangan pokoknya, tetapi akar pangkatnya berbeda. Maka untuk yang akar pangkat 2 dari 15 ini tidak bisa kita gabungkan atau tidak bisa kita jumlahkan ke yang 2 ini ya. Artinya yang ini kita fokus dengan yang ini. Yang ini tetap kita tulis saja nanti. Artinya di sini 11 dikurang 5 tinggal kita kurang. 11 dikurang 5 akar pangkat 3 dari 15 ditambah akar pangkat 2 dari 15. 11 dikurang 5 adalah 6. 6 akar pangkat 3 dari 15 ditambah akar pangkat 2 dari 15. Ini jawabannya. Ini dengan ini tidak bisa dijumlahkan karena berbeda akar pangkatnya. Di sini akar pangkat 3, di sini akar pangkat 2. Oke, yang kedua atau yang B, 5 akar pangkat 3 dari 4 dikurang 9 akar pangkat 3 dari 4 dikurang akar pangkat 3 dari 6. Oke, sama-sama akar pangkat 3. Tetapi di sini bilangan pokoknya atau bilangan yang di bawah akarnya itu berbeda dengan yang di sebelah kiri. Ini tidak bisa disederhanakan karena 3 dikali 2. 3 dikali 2 tidak ada bilangan yang bisa diakarkan. Maka yang ini tetap sama seperti ini. Tidak bisa kita gabungkan dengan ini. Maka di sini tinggal kita kurangkan 5 dikurang 9 akar pangkat 3 dari 4 dikurang akar pangkat 3 dari 6. Tulis 5 dikurang 9 adalah min 4. Akar pangkat 3 dari 4 dikurang akar pangkat 3 dari 6. Maka ini hasilnya. Oke, paham ya? Lanjut yang ketiga, tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. A, akar pangkat 2 dari 18 ditambah 5 akar pangkat 2 dari 2. Kemudian yang B,
3 akar pangkat 2 dari 363 ditambah akar pangkat 2 dari 75. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Dimana di sini ada akar pangkat 18 ditambah 5 akar pangkat 2 dari 2. Dimana bilangan pokoknya berbeda, tetapi 18 ini bisa kita sederhanakan. 18 itu yaitu 9 dikali 2. Ambil pangkat 2 ya. Ditambah 5 akar pangkat 2 dari 2. Akar 9 atau akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3. Berarti di sini 3 akar pangkat 2 ditambah 5 akar pangkat 2. Maka tinggal kita jumlahkan karena sudah sama-sama 2. Maka tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 5 adalah 8 akar pangkat 2 dari 2. Oke, paham ya? Kemudian yang B, 3 akar pangkat 2 dari 363 ditambah akar pangkat 2 dari 75. Dimana di sini 363 kita cari perkaliannya sama seperti tadi. Bisa kita sederhanakan 363 dengan 75. Ini berbeda bilangan pokoknya tapi bisa kita sederhanakan. Maka 3 akar pangkat 2 dari 363 itu hasilnya perkaliannya adalah 121 dikali 3. Kemudian 75 itu hasil perkaliannya adalah 25 dikali 3. Sama-sama 3 ya. Maka 121 akar pangkat 2 dari 121 adalah 11. 3 dikali 11. Oke, 3 dikali 11 ya. Akar 121 tadi 11, maka 3 kita kalikan dengan 11. Kemudian ditambah 25. Akar 25 tadi adalah 5. Akar pangkat 2 dari 3. 3 dikali 11 adalah 33. Pangkat 3 ditambah 5 akar pangkat 3. 33 ditambah 5 adalah 38 akar pangkat 3. Oke, cukup mudah ya. Kemudian yang keempat, tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Oke, di sini 11 akar pangkat 3 dari 5 dikurang 5 akar pangkat 3 dari 135 ditambah akar pangkat 3 dari 40. Kemudian ini yang B, kita selesaikan dengan bersama-sama. Yang pertama, ini 11, 5, kemudian di sini 40, 135 dengan 5. 135 itu bisa kita sederhanakan, 40 juga bisa kita sederhanakan. Dia pasti sama dengan 5. Jadi bilangan pokoknya harus 5, biar dia bisa kita sederhanakan. Kita operasikan ya. 11 akar pangkat 3 dari 5, kemudian dikurang 5 akar pangkat 3 dari 27 kali 5. Yang kita ambil pangkat 3 ya. Nah, di sini pangkat 3. Berarti yang perkaliannya kita ambil yang bisa diakarkan pangkat 3. Kemudian 40 itu 8 dikali 5. Kemudian lanjut 11 akar pangkat 3 dari 5. 27 akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Ya, 3 dikali 3 dikali 3. Lihat tabel yang tadi ya. Artinya 5 dikali 3. Akar pangkat 3 dari 5. Kemudian ditambah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 2 dikali 2 kali 2 adalah 8. Berarti 2 akar pangkat 3 dari 5. Kemudian lanjut 11 akar pangkat 3 dari 5. 5 dikali 3. Ingat ketika ada bilangan di sini, hasil akarnya di sini, maka kita kalikan ya. 5 kali 3 adalah 15. Akar pangkat 3 dari 5 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 5. Sudah selesai. Kita tinggal jumlahkan. 11 dikurang 15 adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 2 adalah negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2 akar pangkat 3 dari 5. Lanjut. Yang B. Akar pangkat 3 dari 2 ditambah 2. Nah, di sini pangkat pecahan ya. Ditambah 2. Pangkat 4 1/3 dikurang 3. Akar pangkat 2 dari 50. Kemudian kurang 32 pangkat 1/2. Oke, yang pertama kita ubah ini ke bilangan bentuk akar. Mana di sini tetap. Kemudian di sini ada 2 pangkat 4 1/3. 2 pangkat 4 ini kan bilangan bulatnya ya. Jadi 4 1/3 pecahan campuran. Maka 2 pangkat 4 akan kita letakkan di luar. Ya, di luar akar. Berarti 2 pangkat 4 akar pangkat 3 dari 2. 3-nya dari sini, dari bawah.
kemudian ini pangkat 1. Jadi untuk pecahan itu kita letakkan di sini. Kemudian untuk yang tidak pecahan atau bilangan bulat di sini akan kita letakkan di luar. Oke, paham ya? Kemudian dikurang 3 akar pangkat 2 dari 50. Akar pangkat 2 dari 50 itu perkaliannya adalah 25 dikali 2. Kemudian ini akan kita ubah juga bentuk akar ya. Berarti di sini akar pangkat 2 dari 32. Di sini 2. Berarti di sini akar pangkat 2, tidak usah ditulis. Oke, lanjut. Akar pangkat 3 dari 2 ditambah 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Akar pangkat 3 dari 2. Kemudian dikurang akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Jadi 3 dikali 5. Akar pangkat 2 dari 2. Dikurang 32 itu perkaliannya adalah 16 dikali 2. Oke, maka 16 akan kita keluarkan. Di sini 1 ya. Karena tidak ada angka berarti di sini 1 ditambah 16 akar pangkat 3 dari 2. Karena dia sama akar pangkat 3, akar pangkat 3, di sini akar 2, di sini akar 2. Artinya ini bisa kita jumlahkan. Kemudian dikurang 3 dikali 5, 15. Akar pangkat 2 dari 2. Dikurang akar 16 tadi 4. Akar pangkat 2 dari 2. 1 ditambah 16 adalah 17. Akar pangkat 3 dari 2. Kemudian min 15 dikurang 2. Min 15 dikurang 2 adalah min 19. Akar pangkat 2 dari 2. Jawabannya adalah ini. Kenapa tidak bisa kita kurangkan? Karena di sini akar pangkat 3, di sini akar pangkat 2. Jadi selesai sampai sini hasilnya. Oke, paham ya? Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah.